Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Poi News. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menjadi sorotan setelah operasi tangkap tangan OTT yang menjerat pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau PUPR Provinsi Sumatera Utara. Namun, alih-alih mendapat apresiasi, KPK justru dihujani kritik keras dari publik. Pasalnya, penindakan ini dianggap tidak menyentuh aktor-aktor besar dalam jaringan kekuasaan lokal yang dikenal sebagai geng Medan. Jaringan elit politik, bisnis, dan bahkan birokrasi yang ditenggarai menguasai proyek-proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Setelah satu tokoh yang terus disorot dalam bayang-bayang pusaran ini adalah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo. Bobi lahir jadi pemimpin yang kondisi tidak memungkinkan orang menangkap orang seperti Bobi. Gimana? Ya, kondisi hukum yang tidak memungkinkan orang menangkap orang posisi seperti Bobi. Hampir semua orang dekat kekuasaan, nanti saya ceritakan faktanya, itu tidak pernah bisa disentuh hukum. Itu satu. Oke. Dan Bobi termasuk orang dekat kekuasaan. Dia mantu Presiden Joko Widodo yang sangat dihormati oleh Presiden Prabowo. Geng Medan bukan istilah formal, namun telah menjadi sebutan populer di Sumatera Utara untuk menggambarkan sekelompok elit lokal yang menguasai proyek-proyek strategis daerah. Mulai dari infrastruktur jalan, lampu kota, revitalisasi ikon kota, hingga pengadaan alat-alat pertanian. Dalam OTT terbaru yang dilakukan KPK, nama Topan Ginting, mantan pejabat PUPR mencuat sebagai figur sentral, namun menurut pengamat dan juga aktivis anti korupsi lokal, Topan bukanlah otak utama, melainkan hanya operator. Topan itu hanya pelaksana lah ya. Orang-orang yang membuat keputusan strategis, proyek masih akan berkeliaran. Itulah yang membuat kami tidak puas dengan kinerja KPK. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, ia merupakan kepala daerah yang secara formal bertanggung jawab atas proyek-proyek tersebut. Nah, di sisi lain, ia memiliki ikatan keluarga langsung dengan mantan Presiden Jokowi. Nah, yang disebut-sebut masih memiliki pengaruh politik yang luas, termasuk di aparat hukum dalam beberapa proyek kontroversial seperti revitalisasi lapangan Merdeka Medan, kemudian proyek-proyek lampu pocong bernilai miliaran rupiah, revitalisasi kota lama Kesawan. Tidak sedikit suara publik yang menyebutkan bahwa ya, keterlibatan Bobi ya minimal dalam hal pengesahan dan penganggaran lah tidak bisa diabaikan. Namun hingga hari ini KPK tidak pernah memanggil Bobi sebagai saksi dalam kasus apapun yang terjadi di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dalam banyak kesempatan KPK justru terlihat mesra dengan Pemprov Sumut. Gubernur Bobi bahkan diundang dalam rapat-rapat sinergi anti korupsi di berbagai forum bersama dengan KPK. Namun publik melihat ya sinyal berbeda, dekatnya hubungan ini justru memperkuat bahwa persepsi KPK kehilangan daya gigih saat berhadapan dengan elit yang memiliki koneksi ke pusat kekuasaan nasional. Data dari sejumlah media dan juga LSM menunjukkan bahwa proyek-proyek tersebut sebagai titik rawan korupsi. Revitalisasi lapangan Merdeka, total anggaran hampir 100 miliar rupiah mangkrak dan tak selesai tepat waktu. Proyek lampu pocong nilai proyeknya hampir 25 miliar rupiah dinilai tidak sesuai standar, menuai kecaman dari publik. Kemudian Kesawan Kota Tua, proyek ikonik ini gagal menarik investor, namun dana APBD tetap dikucurkan tanpa transparansi. Hingga kini, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait kemungkinan pemanggilan Gubernur Bobi. Dalam konferensi pers terpisah kasus geng Medan dan lambatnya penindakan terhadap tokoh kunci sebagai Bobi Nasution menjadi ujian besar bagi KPK. Apakah ya lembaga anti rasuah ini masih independen atau sudah menjadi instrumen politik yang selektif menindak? Jika KPK benar-benar serius, maka harus ada audit menyeluruh terhadap proyek-proyek yang bermasalah. Gubernur wajib dipanggil ya minimal sebagai saksi untuk membuktikan tidak ada intervensi kekuasaan. Publik harus dilibatkan dalam proses pengawasan dan pelaporan kasus-kasus serupa di daerah. Publik Sumatera Utara hari ini tidak hanya menuntut keadilan, mereka menuntut keberanian. Jika lembaga sekelas KPK saja tidak mampu menyentuh aktor utama dalam dugaan korupsi skala besar,
maka kredibilitas reformasi dan hukum bisa dikubur bersama impunitas kekuasaan. Salah satu kejanggalan paling mencolok dalam penanganan kasus dugaan korupsi di Sumut adalah tidaknya nama Bobi Nasution ini muncul dalam pemeriksaan KPK. Padahal sebagian besar proyek-proyek yang kini sedang diusut berasal dari kebijakan dan juga penganggaran yang ditekan di bawah otoritasnya sebagai gubernur. Bobi adalah kepala daerah yang secara struktural menyetujui DPA atau dokumen pelaksana anggaran, kemudian menghadiri rapat koordinasi pengadaan, memberi pernyataan publik mengenai proyek-proyek strategis yang kini bermasalah. Bahkan ikut meresmikan proyek yang kemudian terbukti cacat secara teknis. Jika peran sekompleks itu tidak cukup untuk memanggilnya minimal sebagai saksi, maka ada sesuatu yang keliru dalam kacamata hukum KPK. Jajak proyek bermasalah yang langsung beririsan dengan Bobi yang pertama, proyek lampu pocong. Proyek penerangan jalan senilai 25 miliar rupiah ini menuai cemooh karena bentuk fisiknya tidak sesuai spek dan juga kesannya asal jadi. Bobi menghadiri peresmian proyek ini, kemudian proyek ini diklaim sebagai bagian dari wajah baru Medan. Pertanyaannya, mengapa tidak dipanggil untuk menjelaskan proses seleksi vendor? Yang kedua, revitalisasi lapangan Merdeka. Proyek revitalisasi ini ikonik dengan kota Medan. Ini sudah mengalami pembengkakan anggaran dan keterlambatan. Bobi memimpin rapat pembahasan teknis awal proyek, kemudian media lokal bahkan mencatat dia ini mendorong percepatan proyek tanpa transparansi tender. Nah, pertanyaannya, apakah percepatan itu justru membuka ruang manipulasi? Dan yang ketiga, program Kesawan Citywalk. Salah satu proyek besar citra Bobi yang digembar-gemborkan akan jadi mini Orchard Route-nya Medan. Hingga kini hasilnya nihil. APBD-nya terserap, tapi hasilnya tak sebanding. Bobi mengarahkan konsep dan pelaksanaannya sejak awal. Nah, pertanyaannya, apakah proyek ini disiapkan untuk citra politik, bukan untuk kepentingan publik? Sebagai menantu Presiden Jokowi, Bobi tidak bisa dipisahkan dari wacana politik dinasti. Ia naik ke tampuk kekuasaan dengan gelombang dukungan politik pusat, tapi pertanyaannya, kini bukan soal asal-muasal kekuasaan, melainkan soal apakah kekuasaan itu kebal dari pemeriksaan hukum. KPK tidak mungkin tidak tahu bahwa proyek-proyek bermasalah ini berada langsung dalam pengawasan gubernur. Tapi hingga hari ini tidak ada satupun panggilan resmi dari KPK untuk meminta keterangan Bobi. Nah, Bobi kerap tampil dalam forum-forum anti korupsi. Ia bahkan menggandeng KPK dalam berbagai deklarasi pencegahan korupsi daerah. Namun publik mulai melihat pola ini bukan sebagai bentuk komitmen, melainkan sebagai perisai politik untuk menutupi peluang penyelidikan. Ia alih-alih menjadi simbol integritas, keterlibatan Bobi dalam kampanye anti korupsi kini dianggap sebagai strategi untuk mengendalikan narasi, bukan membongkar kebenaran. Jika KPK terus menghindari panggilan terhadap Bobi, maka institusi ini akan kehilangan salah satu nilai fundamentalnya, keberanian melawan kekuasaan.